Hello everyone. Please allow me to introduce myself because I will be your English teacher for the next 1 year. My name is Christiana, but you may call me Ma'am Chris or Ma'am Christine. For the 11th graders, for those who hasn't met me before, we are going to study together and I hope you will enjoy studying English with me, although in this difficult situation. Okay? Di pertemuan pertama kita hari ini, saya akan minta nanti kalian untuk mencoba setelah mendengarkan greeting dari saya ini, untuk kalian silakan membuka link yang akan saya share di Google Classroom masing-masing. Silakan nanti kalian baca materi yang ada di sana, yaitu tentang asking and giving opinion. Nanti setelah kalian membaca ungkapan itu, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ke saya. Boleh dituliskan di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa juga silakan kalian melengkapi daftar hadir dengan cara menuliskan nama kelas sesuai yang ada di dalam link. Baik anak-anak, for all my students, first of all, as I have told you that we are going to study about asking and giving opinion. Saya percaya setiap kalian, setiap kita, bahkan saya sendiri, entah itu secara kita sengaja atau tidak, pasti pernah menanyakan atau memberi saran kepada seseorang. Mungkin kalau untuk kalian ya anak-anak muda, saran ataupun pertanyaan yang kalian tanyakan kepada orang lain mungkin terkait hal-hal yang berkaitan dengan anak muda, misalnya percintaan atau lagu-lagu yang sedang ngetrend sekarang, misalnya seperti itu. But now let's talk about something more serious. Okay, for example ya, kalau misalnya ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Anda tentang pandemi COVID-19 saat ini? Maka saya akan mengatakan bahwa, atau saya akan menjawab orang tersebut dengan mengatakan bahwa COVID-19 membawa pengaruh yang sangat buruk bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan juga secara universal bagi seluruh masyarakat dunia. Karena dengan adanya COVID-19 ini, pandemi ini mengakibatkan banyak negara yang bahkan sehebat Amerika sekalipun harus mengalami kondisi yang berat. Dan jadi, based on what I have told you, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari yang saya sampaikan tadi ada satu ungkapan, ya, ada satu ungkapan yang menanyakan tentang bagaimana pendapat saya, dan satu ungkapan yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa pendapat saya. Ada yang bisa mengenali? Tadi saya pertanyaannya apa untuk menanyakan pendapat? Iya betul. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda. Jadi pertanyaan bagaimana pendapat Anda itu menanyakan tentang pendapat. How do you say that in English? Bagaimana kita mengatakan bagaimana pendapat Anda in English? You can say that what do you think of? Ya, itu bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat kepada seseorang. So, tadi kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana pendapat Anda tentang pandemik COVID-19? So, you can say that in English, what do you think about the pandemic of COVID-19? So, you just only say what do you think of, itu sudah menanyakan pendapat. Kemudian jawaban saya tadi apa kira-kira? Menurut saya COVID-19 ini sangat merusak. Jadi that is my opinion, itu adalah pendapat saya. Jadi kalau tadi pertanyaannya what do you think, kalau saya katakan pendapat saya in English, saya bisa mengatakan I think the pandemic of COVID-19 is damaging.
Jadi pertanyaan what do you think bisa kita jawab dengan menggunakan I think. Jadi itu yang paling sederhana dari kita menanyakan atau memberi jawaban mengenai saran kepada seseorang. So it's easy, isn't it? Gampang ya? Oke, kalian bisa belajar banyak materi yang lain lagi nanti di dalam materi yang saya berikan, di dalam file yang saya berikan. Jadi selain kita menggunakan what do you think, ada juga ungkapan lain yang bisa kita gunakan untuk menanyakan dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. So I think this is our first meeting. Hopefully you will enjoy it and see you next time. Have a nice day.